Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugroho Wahyu Putra, Guru Kimia SMA Al-Hikmah, Surabaya. Pada kurikulum Merdeka, ada fasilitas yang menarik yang bisa ditindaklanjuti oleh seluruh guru mata pelajaran, yaitu adalah rapor pendidikan. Pada rapor pendidikan, diberikan data informasi mengenai bagaimana kelebihan dan hal yang perlu ditingkatkan terkait dengan satuan pendidikan tersebut. Saya di SMA Al-Hikmah Surabaya berdasarkan data hasil rapor pendidikan di tahun 2022 mengamati bahwa adanya hal yang perlu ditingkatkan dalam pengembangan karakter berpikir kritis dan berpikir kreatif. Sebagai guru kimia, saya akan mencoba melakukan praktik baik bagaimana pembelajaran kimia bisa berkontribusi dalam meningkatkan hasil rapor pendidikan, khususnya dalam pengembangan karakter berpikir kreatif dan berpikir kritis. Untuk itu, bagaimana praktek baik saya? Yuk, simak video berikut ini. Berdasarkan data rapor pendidikan tahun 2022, SMA Al-Hikmah Surabaya memiliki nilai karakter yang perlu ditingkatkan. Dan berdasarkan data tersebut didapatkan bahwa SMA Al-Hikmah Surabaya skor capaian karakter masih di angka 71,8, meskipun capaian tersebut naik 5,19% dari tahun sebelumnya. Secara spesifik, karakter yang perlu dikembangkan adalah berpikir kritis dan berpikir kreatif. Sebagai guru kimia, salah satu tujuan mata pelajaran kimia yang diajarkan adalah bagaimana siswa-siswi dapat menerapkan konsep-konsep kimia untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga untuk menanggapi hal tersebut, maka dibutuhkan strategi pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar yang kontekstual dan bisa memberikan pengalaman dalam memberikan alternatif solusi atas masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Materi kimia hijau adalah salah satu materi dalam mata pelajaran kimia yang ada pada fase E kelas 10 kurikulum Merdeka. Capaian pembelajaran kimia fase E ini ditekankan bahwa semua upaya tersebut diarahkan pada pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Setelah guru menganalisa dan merancang perencanaan yang dapat diterapkan dalam pembelajaran kimia, maka diperlukan kolaborasi antara beberapa pihak, antara lain kepala sekolah, rekan sejawat, laporan sekolah, siswa, dan orang tua. Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan proses pembelajaran dapat berlangsung dengan optimal dan bisa berdampak positif pada pelaksanaan pembelajaran. Berdasarkan situasi dan tantangan yang telah diidentifikasi oleh penulis, maka penulis melakukan tahapan aksi, antara lain, yang pertama, perencanaan pembelajaran, yang kedua, pelaksanaan pembelajaran, dan yang ketiga adalah refleksi. Tahapan yang pertama adalah perencanaan. Langkah awal adalah menyiapkan asesmen awal untuk mengetahui profil belajar murid. Hal tersebut. Yang kedua adalah penyusunan modul ajar. Salah satu langkah yang paling penting untuk dilakukan oleh seorang guru adalah penyusunan modul ajar. Padahal ini, modul ajar yang disusun adalah modul ajar fase E kelas 10 semester ganjil pada topik kimia hijau. Yang ketiga adalah perencanaan media pembelajaran. Setelah menyusun modul ajar, langkah selanjutnya adalah bagaimana guru dapat menyediakan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, meliputi LKPD, modul e-learning, serta alat dan bahan eksperimen. Langkah selanjutnya adalah penyiapan instrumen hasil belajar. Instrumen ini terdiri antara lain adalah instrumen penilaian produk, instrumen penilaian unjuk kerja, dan instrumen presentasi. Bagian yang paling penting selanjutnya adalah penyiapan angket refleksi siswa. Karena angket refleksi ini bertujuan untuk memberikan umpan balik guna perbaikan pembelajaran selanjutnya. Yang terakhir adalah perencanaan terkait dengan sumber daya yang digunakan. Sumber daya yang digunakan dalam pembelajaran ini seperti LCD proyektor, e-learning sekolah, alat dan bahan laboratorium, dan bahan untuk kebutuhan kampanye kepada keluarga yang ada di rumah. Pada tahapan yang kedua adalah tahapan pembelajaran.
Pembelajaran pada topik kimia hijau ini menggunakan model project based learning. Adapun sintaks pembelajaran berbasis proyek adalah yang pertama, melakukan pertanyaan mendasar, melakukan perencanaan, melakukan penjadwalan, monitoring perkembangan proyek, menguji hasil, dan mengevaluasi pengalaman belajar. Pengalaman belajar ini dirancang sebanyak 3 pertemuan. Pada setiap pertemuan dilakukan selama 2 kali 45 menit. Pada pertemuan pertama, guru dan peserta didik berdoa sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Peserta didik dicek kehadiran oleh guru, hingga kemudian peserta didik melakukan asesmen awal. Masih di dalam pertemuan pertama, sintaks pembelajaran project based learning. Sintaks yang pertama adalah menyiapkan pertanyaan mendasar atau penugasan proyek. Pada hal ini, guru menyiapkan fenomena terkait dengan sampah di Indonesia. Dengan pemberian fenomena tersebut, guru kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan, apakah kontribusi kita sebagai warga sekolah, sebagai warga masyarakat untuk bisa menanggulangi atau untuk bisa memberikan alternatif solusi terhadap fenomena sampah tersebut. Setelah itu, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang dilakukan pada kesempatan kali ini. Dan setelah itu, mereka akan bekerja dalam kelompoknya masing-masing yang sudah ditentukan oleh guru. Sintaks yang kedua adalah mendesain perencanaan proyek. Di sini, siswa mencari literatur tentang alternatif solusi penerapan konsep kimia untuk mengatasi masalah sampah. Sintaks yang ketiga adalah bagaimana menyusun jadwal. Di sini, murid merencanakan penjadwalan atau merencanakan timeline penjadwalan terkait dengan proyek yang telah disepakati bersama dalam kelompok masing-masing. Pada pertemuan kedua, sintaks yang digunakan adalah sintaks selanjutnya, yaitu memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Pada tahapan ini, siswa melakukan pembuatan atau melakukan eksperimen terhadap proses pembuatan proyek. Proyek yang dibuat ada beberapa macam, seperti edible film. Tentunya dalam edible film ini ada yang menggunakan bahan agar-agar dan bahan pati yang terdiri dari tepung tapioka dan juga tepung beras. Maka langkah selanjutnya adalah bagaimana mereka mengkampanyekan produk yang dihasilkan kepada anggota keluarga masing-masing. Pada proses kampanye, peserta didik masing-masing diberikan kesempatan untuk mendesain bahan kampanye sesuai dengan profil atau gaya belajar mereka masing-masing. Langkah yang terakhir adalah, atau tahapan yang terakhir adalah evaluasi pengalaman belajar. Di sini siswa memaparkan hasil proyek dan kampanye yang telah dilakukan untuk bisa diberikan umpan balik oleh teman-teman yang lain dan guru. Dari hasil presentasi yang disampaikan, maka ditutup dengan refleksi yang dilakukan oleh guru sekaligus refleksi yang diberikan oleh siswa. Refleksi ini bertujuan untuk memperbaiki pelaksanaan proses pembelajaran selanjutnya dan bisa meningkatkan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arkan Khairu Indranala dari kelas. Dalam membuat proyek, menurut saya pribadi bisa membuat kelas 10 siswa-siswi yang menggunakan kurikulum Merdeka bisa menjadi lebih paham dan bukan hanya sekedar paham mengenai teorinya, namun bisa untuk membuat produk dari ilmu yang sudah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Azifa, salah satu guru kimia yang tergabung dalam tim kimia jenjang kelas 10. Tujuan diadakannya proyek edible plastik, yakni agar siswa dapat terlatih daya kritisnya serta kreativitasnya dalam menciptakan solusi dari masalah sampah plastik dengan menerapkan prinsip kimia. Selain anak-anak bisa mempraktekkan teori yang dia dapat di lab, anak-anak juga belajar mengkampanyekan apa yang dia pelajari kepada lingkungan sekitar atau kepada keluarga. Dan mereka mengkampanyekan teori-teori tersebut dengan cara yang menarik, misalnya dengan membuat poster maupun membuat video-video. Dan praktek baik yang bisa saya bagikan semoga bermanfaat dan bisa membawakan inspirasi dan motivasi untuk terus menyajikan pengalaman belajar yang berpihak pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.